Oh oke, sebentar Mbak, Bersih. nggak usah disebut agentnya. Lah kenapa agentmu tutup Ya, kalau kamu teleponnya sama saya? karena gini Mbak, aku bingung harus ke siapa aku minta bantuan gitu loh. Oke, kamu minta bantuan apa sayang? Gini Mbak, em, aku kan eh, bulan 9 tanggal 13 itu udah visa udah habis ya. Heeh. Intinya finish kontrak. Tapi ada permasalahan di dalam keluarga ini, dua majikan. Majikanku yang laki itu dia punya ada sedikit gangguan, bukan sedikit sih, gangguan mental intinya seperti itu. Mm-mm. Gangguan mental dan dia emosinya nggak stabil, suka Mm-mm. marah-marah. Marah-marahnya pun nggak nunggu waktu ntar malam ntar ya intinya namanya emosinya nggak stabil gitu Mbak, ya harus Mm. gimana, marah siang marah bisa malam marah gitu. Mm-mm. Dulu memang awal aku kesini 6 tahun yang lalu awal-awal kan aku nggak tahu, tapi ya ini nyonya ngasih tahu bahwa ada sedikit masalah sama Sinsang, dia harus minum obat tiap hari kalau nggak emosinya nggak stabil. Tapi waktu dulu itu kan nggak kayak gini Mbak, gitu. Mungkin Mm-mm. dia marah, suka itu, tapi bagiku masih wajar, masih itu masih bisa aku tahan gitu, masih bisa Mm-mm. dikendalikan. Sekarang susah, Mm-mm. susah. Dia suka marah-marah, ngomong nggak jelas, bahkan ngomong sama tembok, ngomong sama lemari, ketawa-ketawa sendiri, Mm-mm. itu mungkin teriak-teriak, Mm-mm. dia ngelemparin barang. Kalau ngelemparin barang aku memang nggak berani video Mbak. Kalau berani video ya aku sendiri yang nanti itu. Mm-mm. Masalahnya dia orang gila. Aku di apa-apanya aku nggak bisa nuntut kan Mbak. Mm-mm. Karena dia gila gitu. Mm-mm. Dan bosku, aku bilang ke dia gini, tolong save me gitu kan, untuk biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Atau paling kamu pulangkan saja aku bilang gitu kan, Mm-mm. pulangkan saja aku. Dia memang udah ngejeng lagi TT baru, tapi bukan di agent aku yang ini, dia pindah agensi gitu. Aku tahu dia mungkin khawatir aku ceritain gimana, padahal enggak Mbak. Itu Mm-mm. kan dia mungkin bingung lalu siapa nanti yang jagain baby gitu, dia jagain anakku gitu kan. Mm. Nggak ada yang jagain dia, kasihan dia gitu tuh kan. Udahlah, jangan diabaikan saja omongan Singsang, jangan didengerin. It's Mm-mm. okay, aku nggak kedengerin, dibentak pun aku dari dulu diam Mbak, aku nggak pernah protes, dibentak aku nggak pernah ngelawan. It's okay, aku kerja di sini gitu loh, aku kerja, Mm-mm. tapi ketika dia mulai bener-bener tingkat emosinya lebih parah dari yang dulu, itu Mm-mm. sangat mengkhawatirkan. Dia main lempar barang, dia main apa, bahkan semalam dia cuma bilang aku akan bunuh Amanda, siapa nggak Mm-mm. takut. Mm-mm. Terus oke, dia orang gila, keluar apa yang keluar dari mulutnya itu katakan ceracau lah atau apa gitu. Tapi bagi kita ini yang waras, namanya orang gila, bisa spontanitas, nggak bisa ngontrol emosinya, nggak bisa ngontrol otaknya kan, ya kan Mbak? Mm-mm. Dia Mm-mm. bisa saja benar-benar melakukan itu, memukul kita atau bahkan lebih parahnya membunuh. Apa yang bisa aku lakukan di sini? Nggak ada. Namanya dia gila. Mm. Kalau majikanku perempuan sih, oke, dia gila gitu loh. Tapi aku ini save-nya ke aku nih Kak. Gimana? Kayak Mm-mm. gimana gitu loh. Aku gini aja, aku cuma minta pulangkan gitu saja. Aku kurang ini tanggal 13 aku udah habis visa. Aku finish, aku ngira finish. Tapi karena permasalahan yang aku sudah tidak bisa lagi bertahan di sini karena ketidaknyamanan, Mm. ketidakamanan. Mm-mm. Jadi aku pengen pulangkan dengan baik-baik. Terus oke, aku nggak akan nuntut apapun Mbak. Sudah belikan tiket aku aja, meskipun aku nggak ada uang sekalipun. Udah cukup aku pulang. Aku mau diriku aman Mbak. Mm-mm. Itu. Dan untuk kembali ke sini mungkin aku akan itu lagi menata dulu perasaan, menata hati, menata pikiran dulu di Indonesia. Nanti baru nyari majikan lagi mungkin kalau aku harus kembali ke sini gitu. Mm-mm. Tapi untuk saat ini aku bener-bener nggak aman Mbak. Ini aku tadi bilang sama dia, bilang sama nyonyaku, Nyonya, don't worry about me, jangan khawatirkan aku baik-baik saja, gitu kan.
Aku ada di sini baik-baik saja. Aku nggak akan melakukan hal yang merugikan kalian. Aku bilang gitu. Tidak akan, aku bilang. Aku hanya ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Bilang gitu. Terus dia bilang, pulanglah. Tuan itu bilang, sudah pulang, masa seperti biasa, bla 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 bla, namanya ngajikan ngerayu kayak gitu. Tapi emang saya bilang, maaf, saya tidak bisa kembali ke rumah. Keputusan ada di tangan nyonya. Aku bilang begitu. Karena yang bisa bantu aku pulang ke Indonesia cuma dia, nyonya aku. Itu saja. Aku pun nggak akan yang gimana-gimana. Kalau lapor polisi, mungkin aku kabur atau gimana kah? Mungkin dia ngelaporkan aku kabur dari rumah. Kan pasporku ditahan dia. Aku nggak bawa paspor loh, Kak. Paspor ditahan dia. Paspor aku cuma bawa ID aja. Paspor ditahan dia. Itu pun silahkan. Aku nggak akan melawan atau nggak akan apa. Aku cuma akan bilang apa yang aku alami di situ ke polisi. Kenapa sampai aku keluar dari rumah dan nggak mau kembali? Kalau mereka nggak percaya, silahkan diperiksa itu suaminya, Tuan. Pasti ada psikiater kan, polisi mereka, dan pasti kan terdeteksi apa yang dilakukan. Otaknya nggak akan pernah bisa bohong kalau dia memang gila. Kayak begitu. Sekarang saya minta tolong ke Mbak Yuni bermasalah ini. Bisakah Mbak? Kita kan keadaan tertekan di sini, nggak aman, tertekan. Bisakah kayak KJRI, pihak KJRI yang bertanggung jawab pada kita di sini, kami gitu loh. Gimana maksudnya? Aku tadi gini, Kak, kalau memang agensi tidak bisa menjembatani antara saya sama nyonya, memang saya mau larinya ke KJRI, Mbak. Gitu. Memang saya mau larinya ke sana. Terus ada temen, tolong silakan hubungi itu dan Mbak Yuni. Terus aku kan sering lihat kan video Mbak Yuni yang Mbak Yuni banyak membantu kami di sini. Tadi aku cari informasinya. Kemarin aku cari informasi itu, dapat nomornya Mbak Yuni. Intinya sekarang saya itu ketakutan, takut banget. Namanya orang gila, kita tuh gak bisa. Dia nggak bisa mengontrol otaknya, dia nggak bisa mengontrol emosinya. Beda sama orang waras yang marah-marah, kamu begini, oke sudah gitu. Kita bisa maklum, tapi ini orang gila, orang yang sedang otaknya nggak baik-baik saja, itu loh Mbak. Terus ada satu lagi, ada something yang memang sebenarnya aku tuh nggak mau ngomong, Mbak Yuni. Tapi itu menurut ini asumsi saya yang memang setiap hari melihat dia. Sebentar Mbak. Kamu telepon tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena secara langsung kita masukin di YouTube sama Facebook. Jadi ini adalah sebagai saksi dan bukti bahwa kamu telepon saya mengeluh. Bahkan kamu datang ke agenmu dan tidak ditanggapin oleh agenmu, benar nggak sih? Kalau kamu sudah kalau agenmu menanggapi kan kamu nggak mungkin cari saya, benar nggak sih? Benar nggak? Iya, benar. Terus? Dan kayak sekarang saya cuma pengen aman, menyelamatkan diri, gitu. Karena banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi karena yang dihadapkan orang waras, gitu. Yang kita hadapi bukan orang waras. Nyonya bilang, kamu kembali, dia sudah baik-baik saja, dia sudah tidak, ya memang seperti itu. Gitu. Oke, jadi sekarang posisinya adalah kamu keluar dari rumah majikan tanpa pamit atau kamu libur? Keluar dari majikan tadi pagi. Tapi saya sudah kasih tahu nyonya, jangan khawatir tentang aku. Jadi intinya kan ada pemberitahuan kalau ke nyonya, kalau memang aku keluar gitu. Bukan aku tanpa pamit belenes, aku terus nggak ada, itu nggak. Aku bilang sama dia. Ada kok chat itunya di WA. Dan agenmu punya boarding house nggak sayang?
Iya, ada. Oke. Ada. Jadi sebaiknya nih kan sekarang itu Typhoon 8, jadi nggak ada toko yang buka, nggak ada tempat yang buka untuk hari ini. Jadi Hong Kong itu Iya. hampir totalitas tutup. 95% itu tutup, cuma 5% yang buka. Jadi menurutku nih, kamu sekarang SMS agentmu dulu, berbicara dengan Iya, ini agentmu dulu. tadi udah. Dia bilang apa aku boarding aja gitu. Hayalah, Aku ke boarding aja dulu. Nah, kalau agentmu sudah membantumu menyelesaikan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu agentmu tidak membantu atau seperti apa, kamu cari aku. Ntar saya hubungkan kamu dengan KJRI. Ya. Ya, baik. Jadi saya itu akan membantu kalian kalau agentmu tidak tanggung jawab. Tapi selagi agentmu tanggung jawab, saya nggak boleh ikut campur, itu salah sayang. Iya, saya mengerti itu. Saya mengerti. Makanya tadi saya punya inisiatif ke agensi dulu. Kalau nanti memang agensi tidak ada tanggapan dan dia tidak bisa menjembatani permasalahan ini, baru saya mungkin akan ke KJRI gitu tadi. Memang seperti itu rencana saya. Karena salah karena kalau saya melangkahi agen, saya tahu itu Mbak. Gitu. Pinter. Jadi saya tahu. Oke. Nomormu tak simpen nih. Ntar bagaimananya ntar kita update lagi ya. Karena kamu telepon di nomor Indonesia ya sayang ya. Bener nggak? Nomor Indonesia ya ini? Nomor saya yang di Indonesia. Oh, nomor Mbak Yuni yang di Indonesia. Oke. Iya Mbak, iya. Jadi majikan gila ya, majikanmu gila ya. Iya. Jadi tak rimak di sini. Terus Miss Yuni sekarang miss call kamu pakai nomor yang Miss Yuni selalu pegang. Jadi mungkin sudah miss call masuk ya sayang ya. Jadi ini adalah nomor Indonesia. 5628 itu? Iya betul sayang. Itu Miss Yuni yang pegang. Kalau inilah kebanyakan yang megang adminnya. Cuman kebetulan kan hari ini Miss Yuni di rumah, jadi Miss Yuni bisa ngangkat teleponnya. Jadi ini nomornya admin. Ya udah, kamu coba selesaikan dulu dengan agentmu. Kalau agentmu masih tanggung jawab ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau agentmu tidak tanggung jawab, maka kamu cari saya ya sayang ya. Terima kasih banyak ya Kak Yuni. Terima kasih banyak. Yoi, makasih sayang. Semoga masalahnya selesai. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Oke, inilah yang saya katakan tentang majikan di Hong Kong itu bisa jadi gila. Majikan di Hong Kong itu bisa jadi punya tekanan tersendiri. Jadi saya tidak bisa berpendapat banyak ya. Kenapa kemarin saya bilang sama mahasiswa yang ada di Hong Kong bahwa tahu nggak sih kalau orang Hong Kong itu sebagian majikan itu punya kelainan. Dan yang harus bertanggung jawab atas resiko itu adalah pembantunya. Jadi marah, maki-maki, menghina, kadang-kadang sampai memukul. Tapi giliran cecenya komplain sama pihak berwajib itu tanggapannya kurang. Tapi kalau cecenya sedikit aja mencubit atau fotoin anaknya ada masalah sedikit aja, itu akan menjadi masalah yang dilema yang sangat besar sekali. Jadi kalau ditanyain, selalu saya ditanyain, dibenturkan dengan fair unfair atau kongpeng atau adil dan tidak adil, ya jelas tidak adil perlakuan ini. Kenapa saya selalu tekankan bahwa bukan kita mencari keadilan atau tidaknya atau mencari sesuatu sensasi ya, tapi saya lebih memilih untuk bagaimana caranya untuk memperlakukan pembantu selayaknya manusia gitu loh. Saya tidak meminta bantuan lebih kok. Saya tidak meminta perlakukan aku sebagai keluargamu, enggak. Perlakukan Cece itu sebagai layaknya manusia. Itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi buat teman-teman di luar sana tetap semangat. Jangan kaget nggak lihat muka saya karena saya sendiri juga masih tidur-tidur dan kelemah-kelemah. Typhoon 8 ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Dan mbaknya tadi datang ke agentnya tutup, ya jelas tutup mbak, soalnya typhoon. Jadi mereka kemungkinan besar kalau agent itu sebenarnya nggak kerja ya, mereka masih tetap kerja, jadi work from home. Terima kasih teman-teman, sekali lagi saya Yuni TKW Hong Kong ya, meminta maaf kalau kadang-kadang ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan, kata-kata saya yang menyakiti hati kalian secara langsung dan tidak langsung. Dan informasi ini saya bisa katakan bisa dipatahkan mbak. Jadi saya itu tidak 100% benar. Kalau ada sesuatu yang tidak benar atau tidak layak saya sampaikan, saya menerima saran dan kritik, jenengan boleh telepon saya atau bahkan datang ke studio saya. Kenapa saya memberikan studio ini buat kalian? Agar kalian lebih mudah untuk mencari saya atau komplain tentang saya.
Jadi tidak cuman YouTuber yang abal-abal atau influencer yang nggak punya alamat. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.